Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Tes 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Berhubung speaker sudah di-charger, jadi harapannya ini listrik jangan lama-lama padam ya Bapak Ibu. Ya, kita sebagai anak Tuhan tidak harus selalu menikmati atau mengalami yang nyaman-nyaman saja, tapi ada waktu kita harus mengalami sesuatu yang kurang nyaman. Dan saya rasa ini kurang nyaman buat Bapak Ibu ya pada kesempatan ini karena listrik padam tidak diduga. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah menyembah Tuhan Yesus. Amin. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13. Saya bacakan ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Jikalau Bapak Ibu sudah temukan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Berkata dengan suaranya, jikalau seorang dan menerima pada darinya maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta petung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12 yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka.
menyertai mereka. Amin untuk sabda firman Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari firman Tuhan ini, saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu siapakah yang pasti masuk surga? Siapakah yang pasti masuk surga? Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan, di dalam ajaran Tuhan Yesus, diberitahukan oleh firman Allah dalam Alkitab bahwa surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu ada. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang surga, surga adalah tempat yang abadi, yang sangat indah, yang sangat sempurna, yang dipenuhi oleh kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan di sanalah Tuhan Yesus sekarang berada bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian tentang neraka, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang neraka, Bapak Ibu perlu ketahui tujuan Allah menciptakan neraka itu untuk apa? Firman Tuhan memberitahukan bahwa neraka diciptakan untuk menghukum iblis, penyesat-penyesat, dan menghukum orang-orang durhaka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mau melayani Tuhan Yesus, yang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sungguh mengerikan Bapak Ibu tentang neraka itu. Dan itulah fakta kenyataannya. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memahami siapakah pencipta kita. Siapakah pencipta kita? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Kemudian, siapakah pemilik surga? Jawabannya juga sama, adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang adalah pencipta kita, yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit yang tidak ada ujungnya, yang menciptakan lautan yang sangat luasnya dan juga tidak ada ujungnya, yang menciptakan daratan, yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, termasuk kita umat manusia. Kita ini adalah ciptaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus jugalah pemilik surga, yang bertahta di surga, yang juga berkuasa atas bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, semestinya kita memperhatikan dalam hidup ini. Ya, ini tanda-tanda speaker udah gak sanggup lagi Bapak Ibu, jadi suaranya agak sendak-sendak. Tetapi saya berharap suara saya jelas, ya, karena gembala selalu bilang suara saya ini gak usah pakai mikrofon, itu udah nyaring. Mungkin ya ini bawaan saya Bapak Ibu, suara nyaring. Kalau jelaskan pelajaran agama Kristen di sekolah juga suara saya agak nyaring Bapak Ibu. Tujuannya supaya anak-anak jangan ngantuk Bapak Ibu. Jadi saya nyaring kalau belajar di sekolah itu. Ya. Dan saya ingin memperjelas kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik surga, adalah pencipta kita, maka seharusnya kita menghormati Tuhan Yesus di atas kepentingan pribadi kita. Di atas segala-galanya kita harus menghormati Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau belajar mendalam tentang firman Tuhan ini, sesungguhnya firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, murid yang paling disayang oleh Tuhan Yesus, yang dia tuliskan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13 ini, sebenarnya memberitahukan tentang akhir zaman, di mana akhir zaman dikuasai oleh seorang antikristus. Antikristus adalah orang yang menolak Tuhan Yesus, dan dia menguasai dunia dengan kekuatan dirinya sendiri tanpa kuasa Tuhan, karena dia menganggap bahwa dialah yang paling berkuasa,
daripada Tuhan. Itulah antikristus. Dan penggenapan antikristus itu sedang terjadi Bapak Ibu di dunia yang kita tempati ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengikuti antikristus yang menolak kedaulatan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya antikristus dan pengikut-pengikutnya, kata firman Tuhan tadi, pasti dihukum dalam api dan belerang. Artinya dihukum di neraka. Bapak Ibu Saudara, itulah hukuman untuk antikristus dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga perlu menyadari bahwa kalau kita tidak mau dihukum bersama-sama dengan antikristus di dalam neraka, berarti kita memilih untuk mau masuk dalam kerajaan surga. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah yang pasti masuk surga? Itu pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan. Siapakah yang pasti masuk surga? Kalau saya tanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Pasti Bapak Ibu jawab, ya, pasti mau kan masuk surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, siapakah yang pasti masuk surga? Kita akan menemukan jawabannya Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat 7a diberitahukan bahwa yang takut akan Tuhan, itu yang pertama dalam ayat 7a. Yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini artinya menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan bersedia melakukan perkataan Tuhan. Bersedia untuk melepaskan keegoisannya demi untuk taat melakukan firman Allah. Itulah artinya takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua yang saya sebutkan dalam ayat 7b, yaitu muliakanlah Allah dan sembahlah Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus mau memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui pikiran kita yang benar, melalui pikiran kita yang bersih, melalui apa lagi? Melalui perkataan kita yang baik, yang sopan, melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itulah caranya untuk kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu muliakanlah Allah dalam ayat 7b. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kehidupan Bapak Ibu Saudara selalu memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan melalui keberadaan hidup Bapak Ibu yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui perbuatan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita juga selalu menyembah Tuhan dalam hidup ini. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Bukan tradisi adat istiadat manusia. Saya berani berkata begitu karena tradisi adat istiadat manusia itu adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Kalau adat istiadatnya mengarahkan manusia untuk menyembah kepada Tuhan Yesus, saya setuju. Kalau arahnya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kalau buata yang dimaksudnya adalah Tuhan Yesus, saya setuju. Sangat setuju. Tetapi kalau buatannya atau debata atau Tuhan yang disembahnya bukan Tuhan Yesus, saya menolak. Saya katakan saya menolak. Karena apa? Karena itu salah di mata Tuhan. Kalau yang kita sembah bukan Tuhan Yesus, itu salah Bapak Ibu. Itu dosa Bapak Ibu. Saya harus terus terang sebagai pendeta tahu ini. Karena kita harus tahu bahwa pencipta kita adalah Tuhan Yesus. Kalau saya bertanya, lebih duluan siapa? Tuhan Yesus atau adat istiadat manusia? Duluan Tuhan Yesus
yang harus kita muliakan. Itu poin yang kedua. Makanya kita harus andalkan Tuhan Yesus dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan cara-cara dunia yang tidak diajarkan oleh firman Allah. Banyak sekali Bapak Ibu ajaran-ajaran duniawi di luar sana yang sangat menggiurkan, yang salah di mata Tuhan, yang menawarkan ilmu kebal sakti mandraguna, tetapi sumbernya bukan dari Tuhan Yesus, sumbernya bukan dari Roh Kudus. Nah, itu yang salah Bapak Ibu, yang harus kita hindari. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga pasti dilindungi oleh Tuhan Yesus. Asalkan kita menyembah Tuhan Yesus dan selalu andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, ini kebenaran firman Allah yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, orang yang pasti masuk surga di dalam ayat 12 adalah orang yang tekun menuruti perintah Allah, tekun melakukan perintah Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus sampai mati. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Yang harus kita imani, yang harus kita dengarkan, yang harus kita hormati, dan perkataannya harus kita tekun lakukan dan tekun kita turuti dalam hidup ini. Niscaya Bapak Ibu, pasti kita menjadi orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena kita tekun melakukan firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan juga karena kita bertekun percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah 3 poin yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa siapakah yang pasti masuk surga. Yang pertama, saya ulangi, adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus saja seumur hidupnya. Dan yang ketiga adalah orang yang tekun menuruti firman Tuhan dan setia beriman kepada Tuhan Yesus sampai mati. Inilah firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita pada kesempatan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha mulia, yang maha kudus, yang adalah Allah yang sejati, pencipta kami. Kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini, bahwa Engkaulah Tuhan kami, pencipta kami, yang harus kami hormati, yang harus kami layani seumur hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk setia dan tekun melakukan firman-Mu ini dengan segenap hati kami seumur hidup kami ya Tuhan. Karena kerinduan kami yang mendalam adalah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai anak Tuhan diingatkan, diajarkan oleh firman Tuhan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini, untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Pengumuman tentang perjamuan kudus sudah diumumkan oleh Bapak Sekretaris Majelis beberapa minggu yang lalu, dan pada hari ini genaplah untuk kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus itu, supaya kita layak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Sebab
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dari firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dapat mengetahui bahwa setiap orang perlu memeriksa dirinya sendiri sebelum ikut ambil bagian dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Bagaimana kita mawas diri? Marilah kita membuka diri di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang di dalam anaknya Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan kuasa kegelapan serta menyelamatkan kita? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segala sesuatu yang ada pada kita, dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain seperti mendewa-dewakan uang, percaya kepada tahayul dan jimat, minta pertolongan dan berkat kepada roh-roh di tempat yang dianggap keramat, tukang ramal, roh-roh orang yang sudah mati dan sejenisnya? Apakah selama ini kita dengan rajin memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita setiap hari? Bagaimanakah hubungan kita dengan sesama? Apakah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita tidak selalu hanya mementingkan diri kita sendiri dan memandang serta memperlakukan sesama kita sebagai alat untuk kepentingan pribadi, sehingga kita sering memeras dan memperlakukan sesama kita dengan semena-mena? Apakah kita tidak sering mengingingi kepunyaan sesama kita sehingga kita terdorong untuk bersaing, memfitnah, menipu, mencuri, dan sebagainya? Apakah kita tidak sering secara diam-diam atau terbuka membenci, mendendam, dan bersikap acuh tak acuh terhadap sesama kita? Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah sikap hidup kita? Apakah kita tidak sering bersikap menganggap diri kita sendiri sebagai yang paling utama dan pertama? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengosongkan diri kita dengan kerendahan hati dan menyangkal diri kita untuk menuruti teladan Tuhan Yesus. Apakah kita tidak sering bersikap minta dilayani daripada
memberikan diri kita untuk melayani sesama kita. Seperti Kristus telah melayani dan memberikan dirinya sendiri bagi keselamatan orang-orang lain. Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Tuhan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang 9. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya, yang menghadapkan rahmat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang bertekad dengan sungguh-sungguh mau melakukan kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang layak untuk mengikuti perjalanan kudusnya. Akan tetapi kepada orang yang tidak mempunyai etikat yang baik, yaitu yang tidak bersedia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, apalagi tidak bersedia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, maka kami menasihati saudara tersebut sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan, agar saudara jangan ikut dalam pelayanan perjamuan kudus dahulu. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Biarlah Roh Kudus menyertai dan membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus ini. Sebagaimana Tuhan juga mengundang murid-muridnya untuk merayakan perjamuan kudus. Dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 19, Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan umatnya, gerejanya, untuk merayakan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali? Yang pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan manusia. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan yang sejati. Yang kedua, dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh dan menjamin janji Tuhan untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya.
Itu dituliskan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama. Itu dituliskan dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Tuhan Yesus sendiri yang menyelenggarakannya bagi kita yang telah dipersekutukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman kita. Selain itu, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada masa depan, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, begitu amat sakral perjamuan kudus ini, sehingga kita tidak boleh anggap enteng dan merendahkan perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, sebelum Bapak Ibu Saudara menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan kerendahan hati kita memohon pengudusan dari Tuhan, dan kembali kita memohon Tuhan mengampuni dosa kita, menyucikan kita, sehingga kita layak menerima roti dan anggur. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa melalui sakramen perjamuan kudus ini kami diingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang mencurahkan darah, yang mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ampunilah semua dosa dan kesalahan kami melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap dan tindakan kami yang menyakiti hati sesama kami manusia dan terlebih melukai hati kudus-Mu. Kami mohon darah Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, melayani kami, menghapuskan semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan menerima roti dan anggur-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna, yang memegang kendali atas hidup kami, yang layak kami hormati dan yang layak kami agungkan seumur hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima roti dan anggur-Mu yang adalah tubuh dan darah-Mu yang dapat menguduskan kami secara rohani, yang menyegarkan jiwa kami, yang dapat memulihkan kami, yang dapat membaharui hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima roti dan anggur-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihatlah meja perjamuan Tuhan yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara ini. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah dibaptis
dan yang telah menerima peneguhan sini. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Kepada tugas saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, silakan Pak tugas untuk membuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, roti dan anggur telah siap di meja ini. Tetapi janganlah kita terpandang kepada roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini, melainkan angkatlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Sebab itulah yang layak dan sepantasnya kita lakukan. Tuhan Yesuslah roti sejati, sumber kehidupan abadi. Roti yang dipecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, sudah makan, diambilnya lah cawan minuman sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Peganglah roti di tangan kanan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanlah roti ini sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah menjadi korban bagi keselamatan antara kita dan sekaligus menandakan perjanjian keselamatan antara Allah dan kita. Marilah kita makan dengan penuh ucapan syukur roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Peganglah anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah memeteraikan perjanjian damai antara Allah dan kita, dan bahwa darahnya telah menyucikan kita. Marilah kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan-Mu. Engkau perkenankan kami umat-Mu untuk menerima roti dan anggur-Mu. Ya Tuhan, kami percaya dengan iman dan dengan hati kami bahwa roti dan anggur yang sudah kami terima ini telah menguduskan hidup kami, telah menyembuhkan kami, telah memulihkan kami, dan membaharui hidup kami, sehingga kami disempurnakan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa terus menuntun dan mengarahkan kami untuk kami semakin lebih dekat kepadamu, semakin lebih menghormati Engkau, melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segenap hati kami, melakukan perintah-Mu dengan segenap hati kami, semata-mata untuk memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Karena tubuh-Mu dan darah-Mu telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali.
ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali kepada WL saya persilakan.